Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Di dalam kehidupan kita tidak pernah luput dari pengalaman terluka ataupun pengalaman tersakiti. Pengalaman-pengalaman itu begitu membekas di dalam hati kita. Ketika ada pengalaman masa kini yang serupa, maka rasa terluka dan rasa tersakiti akan muncul secara tiba-tiba dan kita seperti terlempar berada di masa yang sama, yakni di masa lampau. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengurangi rasa sakit itu? Dan bagaimana caranya kita mengurangi rasa terluka itu? Apa yang kita lakukan untuk dapat menghadapi keadaan ini setiap hari dalam kehidupan kita? Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah sesungguhnya kita tidak pernah akan melupakan pengalaman terluka atau tersakiti di masa lampau kita. Yang terjadi pada masa kini adalah kita berusaha bagaimana caranya mengurangi rasa terluka itu. Bagaimana kita memperkecil rasa tersakiti itu. Dan hal lain yang juga perlu kita ingat adalah siapa yang hadir pada saat itu. Pertama, siapa mereka yang memberikan kontribusi atau kan memberikan sensasi kepada kita yang membantu kita untuk merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih lembut rasa terlukanya, lebih kecil rasa tersakitnya. Siapakah mereka itu? Dan yang kedua, kita pun akan mengingat siapa yang hadir pada waktu itu dan pergi meninggalkan kita atau mengabaikan kita, tidak peduli kepada kita. Mengapa kita tidak bisa melupakan hal itu? Karena itu adalah bagian dari sejarah kita dan tidak perlu kita menghapus dari ingatan kita. Tidak perlu. Yang perlu bagi kita adalah kita belajar untuk menghadapi realita kita yang tersakiti, yang terluka, dan bukan melupakan. Menghadapi realita bagaimana kita terluka dan bagaimana kita tersakiti adalah cara untuk memperkecil rasa sakit itu, rasa terluka itu, memperhalus, bahkan memperlembut rasa sakit dan rasa terluka itu. Jangan pernah kita meremehkan rasa sakit atau rasa terluka. Selain kita tidak boleh melupakan, tidak boleh meremehkan, kita juga tidak boleh menghapusnya begitu saja. Orang akan menasihati kita bahwa tidak perlu diingat lagi, tidak perlu kau kenang lagi, tidak perlu kau tangisi. Tetapi kita yang lebih mengenal diri kita,
Jika kita merasa perlu untuk ingat-ingatlah. Jika kita merasa perlu untuk kenang-kenanglah. Jika kita merasa perlu untuk menangis, menangislah. Bahkan teriaklah. Kita perlu secara sadar untuk mengingat, mengenang, bahkan menangis. Kita lakukan secara sadar. Hal ini perlu karena kita berusaha untuk melepaskannya setelah kita mengingat. Melepaskannya setelah kita mengenang. Melepaskannya setelah kita menangis atau kita teriak. Karena kita telah mengalami betapa tidak nyamannya bila kita mempertahankan itu. Harus dilakukan secara sadar. Setelah itu kita melepaskannya dengan ikhlas. Mengapa? Karena kita yang paling tahu diri kita. Kita yang mengenal kekuatan di dalam diri kita. Mungkin dari luar kita kelihatan kuat, perkasa. Tapi di dalam kita tahu ada kelemahan kita, ada kerapuhan dan ketakberdayaan kita di segala titik diri kita. Mungkin juga di luar orang melihat mata kita begitu damai. Tetapi kita paling tahu di dalam diri kita ada konflik di sana sini yang hanya kita yang paling mengenal diri kita. Jadi sangat baik untuk menangis. Kita tidak perlu berpura-pura. Jadi sangat baik bila kita ingin menangis, kita ingin berteriak, menangislah dan berteriaklah. Kita tidak perlu pura-pura. Rasakan itu, ekspresikan itu, hadapi itu. Saat itulah kita belajar dari rasa sakit kita. Kita belajar dari luka-luka kita. Perlahan-lahan dada kita terasa lega. Tubuh kita mulai merasa lelah karena semua yang baru saja terjadi. Dan lama-kelamaan kita merasa jauh lebih baik. Sakitnya berkurang, rasa terlukanya semakin hilang. Dan disinilah kita belajar untuk mengenal apa yang perlu kita pertahankan dan apa yang perlu kita lepaskan. Selanjutnya, pandanglah hidupmu dengan hormat. Pandanglah hidupmu dengan penuh cinta. Pandanglah hidupmu penuh kasih. Pandanglah hidupmu penuh penghargaan. Niscaya engkau dan saya akan merdeka, akan terbebaskan dari segala belenggu yang mengikat kita, yang menekan dan menyiksa kita selama ini. Terakhir, lebih baik menjadi dirimu sendiri. Setiap kata-kata orang cukup disimak, tapi lebih tepat adalah jadilah dirimu sendiri. Karena Anda lebih mengenal kapasitas dirimu. Anda lebih mengenal kelemahan dan kelebihanmu. Maka pandanglah hidupmu dengan hormat. Pandanglah hidupmu dengan penuh cinta. Dan hargailah. Semoga permenungan ini menjadikan sebuah inspirasi juga bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.